Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya banggakan, mitra kerja yang saya hormati dan banggakan. Pertama-tama tentu saya mengapresiasi apa yang sudah Pak Menkes sampaikan kepada kami semua. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengeliminasi campak dan rubella. Di tahun 2020 kalau tidak salah, yang kemudian diperbaharui untuk bisa tercapai di tahun 2026. Begitu Pak ya. Pak Menkyu ini bukan dokter, tapi menurut saya sangat pantas sekali jadi Menteri Kesehatan. Karena pola pikirnya out of the box. Jadi enggak seperti jeruk makan jeruk. Banyak yang beliau hasilkan, dan menurut saya sejak saya 3 periode di Komisi 9 ini banyak sekali kemajuan dari Kementerian Kesehatan yang dilakukan beliau. Kadang-kadang aja saya marah Pak, tapi kan marahnya sayang Pak. Mirisnya tahun ini malah ada KLB kasus campak yang mengakibatkan kematian, termasuk salah satu tenaga medis kita Pak. Hal ini tentu menjadi wake up call bagi kita semua bahwa penurunan cakupan imunisasi di beberapa tahun terakhir berpotensi menjadi bom waktu munculnya kembali berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sebetulnya. Tapi memang perlu kita garis bawahi, masih banyak rakyat kita di daerah itu yang nggak mau diimunisasi anak-anaknya. Dan itu yang jadi masalah besar juga. Kadang-kadang ketika mereka meninggal dunia, yang disalahin Kementerian Kesehatan. Yang disalahin juga DPR, seolah-olah DPR tidak melakukan kontrol terhadap mitra kerjanya. Sementara, ya untuk meyakinkan mereka bahwa imunisasi itu penting aja susah Pak. Faktor pandemi juga kesadaran masyarakat telah menciptakan kelompok rentan, immunity gap, yang harus kita segera atasi bersama. Kami meminta penjelasan Pak Menkes, tentu Pak Wamen juga, sejauh mana Kemenkes memetakan resiko lonjakan PD31, PD3I sebagai dampak dari penurunan cakupan imunisasi. Dan apakah langkah konkret serta yang bisa diukur yang dapat dilakukan untuk mempercepat imunisasi, kejar, dan strategi lainnya yang dapat memperluas surveillance dan respon KLB. Kami mendesak kepada Kementerian Kesehatan ada perbaikan dan penguatan tata kelola pelaksanaan program. Imunisasi nasional harus bisa mencapai semua daerah. Cakupan imunisasi sesuai target harus dikejar. Memang tidak bisa kalau kita sekedar menginformasikan, menghimbau kepada Pemda. Kadang-kadang Pak Pemda ini Pak, kalau kita tanya selalu jawabannya nggak ada anggaran Pak. Itu menyedihkan sekali gitu ya. Mereka terima gaji maunya duduk aja. Ada anggaran baru mereka jalan. Sementara kan mereka harusnya tahu digaji itu buat jalan, bukan cuma buat duduk. Dan saya sering marah-marah itu sama Pemda karena mereka karakternya seperti itu. Dan itu harus dirubah sebetulnya melalui bupati, gubernur, wali kota. Ya nggak cuma bisa ngabisin APBD saja, tapi harusnya bisa menjadi pemimpin wilayah yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Khusus terkait dengki, data yang disampaikan Pak Menkes hari ini, nah ini Pak, masih berbeda Pak dengan data BPJS Kesehatan yang disampaikan dalam beberapa dialog terakhir yang kami ikuti. Data BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 1,5 juta kasus pada tahun 2024 dengan beban hampir Rp 3 triliun Pak. Gede banget loh ini Pak. Lebih dari Mohon penjelasan Pak Menkes terkait dengan hal ini.
Data menjadi penting Pak, agar kebijakan yang diambil lebih strategis dan berbasis data, bisa diukur Pak. Itu yang memang perlu kami dapatkan dari Pak Menkes, Pak Wamen, dan seluruh jajaran. Kami bersepakat bahwa pendekatan pencegahan dan penurunan kematian dengki menggunakan pendekatan One Health, yaitu pilar lingkungan, vektor, dan manusia. Apalagi beban dengki tertinggi di Indonesia adalah kedua di dunia. Yang baru-baru ini juga kemudian mengambil korban salah satu petugas kesehatan. Pertanyaan saya, secara konkret apa yang saat ini Kementerian Kesehatan bisa kerjakan dari sisi kebijakan agar ketiga pilar ini menjadi salah satu langkah strategi yang terukur dan berdampak, termasuk perhitungan kebutuhan pembiayaannya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan Pak Menteri, saya tuh minta tolong sama Pak Wamen yang dekat dengan Presiden, bicarain Pak dengan Presiden Pak, perlu juga Bapak bicara juga dengan Pak Menkyu, anggaran kesehatan primer itu jangan dipotong-potong Pak, jangan diefisiensi. Ya, itu melanggar konstitusi Pak, melanggar undang-undang. Kasihan Pak, kalau orang sakit Pak bisa bangkrut loh Pak. Ya, kalau orang punya penyakit dan dia tidak ditopang dengan Perlinsos, dia bisa bangkrut Pak. Karena sakit itu mahal. Maka kemudian Kementerian Kesehatan, saya sering agak keras bicara, walaupun saya tahu bahwa Kementerian Kesehatan di periode ini jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Saya ngomong nggak pernah ngomong sampah Pak